Jauh kan? Oh, jaga. Hah? Lepas nih. Udah pas nih. Udah rekap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jemaah tarawih Musalla Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah, pada malam ini kita tetap bersyukur karena Allah masih memberikan banyak nikmat. Dari tadi malam mungkin sampai tadi sore kita masih diberikan rahmat Allah berupa hujan. Salawat beriringkan salam kita lafazkan dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tambah salamnya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tadi saya kesini lewat Markoyan. Mungkin sudah setahun lebih nggak kesini. Biasanya tiap tahun mungkin ada misi Ramadan di sini. Belok ke Jalan Kuansing ketemu Masjid Ar-Rahman. Hampir tembus lagi ke Kuansing. Balik lagi ke sini. Coba-coba jalannya ada perumahan baru rupanya. Alhamdulillah jumpa juga Gang Muhajirin ini rupanya yang dituju. Malam ini kita akan membicarakan tentang sesuatu yang pasti datang bagi kita semua, ialah al-mautu atau kematian. Kalau kita lihat sekarang ini banyak bendera putih di setiap gang, baik sebelum masuk puasa sampai mungkin masuk puasa. Saya saja sebelum puasa di masyarakat Bencah Lipan situ itu hampir mungkin tiap minggu ada saja takziahnya. Ramadan sini saja di antara kami pegawai ataupun staf karyawan di UIR itu ada juga yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya sudah diingatkan Allah di dalam surat At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alha, melalaikan. Apa yang melalaikan kita? Takasur, cara hidup kita. Cara hidup yang bagaimana? Yang bermegah-megahan.
Kalau kita nengok iklan kan biasanya iklan hanya menawarkan produk-produk makanan, minuman ataupun yang kita akan pakai. Sarung, HP, apa lagi? Mobil. Pokoknya seluruh hal-hal yang berbau belilah. Gak pernah kalau kita lihat ada iklan persiapkanlah masa depan setelah mati, gak ada. Itu iklan produk apa itu? Ya. Ataupun banyaklah beramal, kita semua pasti akan menuju akhirat, gak ada. Belum pernah saya jumpai. Oleh karena itu di kesempatan inilah kita mengingat kembali bahwasanya kita semua telah dilalaikan oleh hal-hal yang bermegah-megahan ini, sehingga kita hatta zurtumul maqabir, sehingga kita akan menjumpai maqabir, kuburan-kuburan kita masing-masing. Bukankah setiap sebelum puasa kita kan udah ziarah kuburan orang tua kita, keluarga kita, anak kita, mengingatkan kita untuk begitu, supaya setiap kali masuk Ramadan ingatan kita, inilah Ramadan mungkin yang terakhir bagiku. Iya, kalau bisa jumpa ke Ramadan yang besok 1443. Oleh karena itu kalau sudah begini persiapannya, tentu persiapan yang lebih matang, maksimal. Amalannya pun amalan yang akan memberikan bekal yang banyak untuk masa depan akhirat. Jadi ada 5 pertanyaan di kubur. Yang bertanya itu adalah malaikat mungkar dan malaikat nakir. Enggak bisa diwakili yang lain. Pertama, ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Oke, kalau jawab mulut bisa kita semua. Tapi kalau sudah yang menjawab al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup semua mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, yang bicara adalah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan yang menyaksikan adalah kaki kemana arahnya, mushola muhajirin atau pergi ke mall, mushola muhajirin atau pergi ke rumah tetangga, mushola muhajirin atau pergi belanja. Tashhadu arjuluhum, kaki-kaki itulah yang akan menjadi saksi. Tangan-tangan yang berdoa, tangan-tangan yang mengangkat takbir, itu yang akan bicara. Baru kemudian wama imamuka, apa imam kita? Imam kita apa? Al-Quran. Kalau Al-Quran imam kita, apa yang dibilang Al-Quran mestinya kita ikut. Sekarang kan banyak orang kedumai, Pak, Bu. Orang sekarang banyak kedumai. Ngapain kedumai, Ustaz? Jalan tol. Bukan kedumai itu maksud Pak Ustaz, tapi dunia maya gitu. Dunia maya. Sama juga kedumai ya juga. Banyak orang kebanyakan baru bangun kadang yang dilihat HP. Lagi istirahat capek sedikit dibuka HP. Nanti sebelum tidur juga yang dilihat sama juga. Seakan-akan menjadikan imam kita bukan Quran lagi, tapi apa? Dumai tadi. Insya Allah kalau bulan Ramadan videonya banyak video-video yang berbau agama dan menyentuh hati kita agar kita tetap kembali kepada yang benar. Amin ya rabbal alamin. Wa ma qiblatuka,
Ka'bah. Wa ma ikhwanuka, siapa saudaramu? Orang-orang yang percaya kepada Allah, yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, itulah al-mu'minuna ikhwati. Orang-orang yang percaya itu saudara saya. Kalau sudah keluar dari kepercayaan, mungkin kita bilang Sayyidul Baitullah. Sekarang saya ada sebuah cerita. Laki-laki dia merantau sendiri ke sebuah tempat, tidak punya uang, tidak punya harta, tidak punya apa-apa. Sampai di sebuah tempat, dia jumpalah sebuah pedang. Pedang ini rupanya untuk cari makan sama dia. Ibarat kalau sekarang tuh misalnya dia dapat sendok semen, yaitu jadinya untuk cari makan, untuk bertukang sama dia. Kalau dulu kan masih pedang-pedangan, kalau sekarang ya beda. Pedangnya itu untuk cari makan. Orang suruh nepas pakai pedang, orang suruh motong kambing pakai pedang. Pokoknya itu untuk makannya. Dan apa yang dia dapat itu untuk makan sehari itu aja. Kerjanya misalnya itu sehari makan untuk siang, sore, malam, atau pagi, siang, malam. Besok nggak ada duit lagi. Udah melongo saja, udah bingung saja. Besok mau makan apa ya? Udahlah pasrah aja. Rupanya ada lagi orang nyuruh kerja ini, makannya untuk sehari saja, nggak bisa nabung kerjanya itu. Itu ke itu saja kerjanya Pak, Bu. Akhirnya apa? Akhirnya ada sayembara dari raja. Siapa yang berani dikubur hidup-hidup 1 hari saja, kata raja, saya akan berikan setengah harta kerajaan ini kepadanya. 1 hari saja berani dia dikubur hidup-hidup, bukan meninggal, saya berikan setengah harta kerajaan. Semua pada takut. Kenapa? Semua pasti mikir, kalau udah mati untuk apa lagi harta kan? Rupanya pemuda ini berani. Saya berani. Lalu ditanya, kenapa kamu berani? Saya ini sebatang kara, ada orang, ada saudara, harta pun gak punya, rumah pun kadang gak ada pokoknya semuanya. Ya kalau saya mati ya udah gak ada warisan. Oh gitu, iya. Siap kamu, siap. Oke. Dikubur. Sampai dikubur 1 hari cuma orang dah pada tahu satu kampung. Ini orang hidup atau enggak ya? Sakti atau enggak? Hidup besok atau enggak? Rupanya di dalam kuburan 1 hari itu malaikat nanya. Apa yang ditanya? Karena dia cuma punyanya cuma pedang, dia nggak punya bensin, nggak punya HP, dia pedang aja ditanya. Dari mana pedangmu dapat? Kemana lagi pedangmu? Apa yang kamu lakukan ketika memotong hewan, baca doa atau enggak? Itu rasanya waktu 1 hari ditanya pedang itu sampai rasanya 15 tahun bagi dia. Lama kali, kok dari 15 tahun ya aku di kuburan ini. Padahal cuma berapa hari? 1 hari. Besoknya alhamdulillah dibuka sama raja, hidup orang ini. Lalu apa kata raja? Udah, kamu berhasil, hebat kamu, sesuai dengan keinginan. Sekarang setengah harta kerajaan untukmu. Lalu dijawab sama pemuda ini. Saya rasa saya udah 15 tahun cuma ditanya pedang aja, apalagi setengah harta kerajaan, bagaimana saya hidup nantinya? Ya kan? Udah deh, ambil aja setengah kerajaan, saya nggak mau. 1 hari aja bagi saya sudah kayak 15 tahun, cuma pedang aja. Belum pisau-pisau di dapur kita, pisau inilah, pisau panjang, pisau pendek, belum lagi sepatu kita, ya kan? Begitulah perasaan pemuda ini yang menyentuh bagi kita, bahwasanya kadang-kadang kita merasa sedikit harta, rupanya banyak koleksi harta. Ini semua akan ditanya, dari mana kamu dapatkan, untuk apa kamu pakai. Harta kita juga, uang kita juga. Oleh karena itu saya tersentuh gara-gara ini.
Ini satu pendang aja udah 15 tahun rasanya. Saya alhamdulillah Pak sekarang punya rumah 5 buah. Bagaimana saya ditanya? Tersentuh hati saya itu pribadi. Saya sekarang udah 5 rumah, saya sertifikat semua. Itu berapa tahun saya nanti pendidikan. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa hidup dunia dengan kebaikan, kemudian siap juga untuk akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum